Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fatin Muhammad Mahdudu pada perkuliahan permesinan kapal pada Prodi Teknik Perkapalan UPN Veteran Jakarta. Oke, kemarin kita sudah membahas definisi terlebih dahulu dari mata kuliah itu apa dan tujuannya itu apa, dan sudah kita bahas juga terkait permesinan kapal, terutama terkait dengan diesel engine, dan kita sudah mengenai tahu fundamental dari bagaimana engine itu bekerja. Lalu kita di sini akan meneruskan materi berupa sedikit perhitungan terkait bagaimana pembakaran itu bisa terjadi. Oke, kita langsung saja, bisa kita lihat di layar kaca ini. Kemarin kita tahu bahwasanya tempat terjadinya pembakaran, kita tahu kemarin sudah membahas mengenai tiga segitiga api, itu terdapat heat source, terus kita mempunyai oxidizer dimana O2, dan kita memiliki fuel. Oke, sekarang tempatnya kita sudah bahas kemarin di combustion chamber. Sekarang pada mata kuliah ini ada mata kuliah di mana kita akan menghitung berapa sih bahan bakar yang akan kita gunakan, di mana kita tahu di kapal 72% sumbangsih terbesarnya itu adalah di fuel. Jadi sebisa mungkin bahan bakar di kapal itu seefisien mungkin, karena mungkin gambaran kasar biar teman-teman yang di luar teknik perkapalan tahu, bahan bakar kapal itu bisa range dalam sekali jalan itu bisa sampai 1 M untuk sekali jalan aja. Jadi semakin rendah bahan bakar kita turunkan, maka efisiensi cost akan semakin terjaga. Oleh sebab itu, kenapa kita sangat fuel ini sangat kritikal dalam permesinan, karena costnya juga akan turut andil di dalamnya. Oke, kita bahas di sini mengenai stokiometri. Nah, sebetulnya ini dulu kita sudah banyak belajar di waktu kita masih duduk di sekolah, tapi kita aplikasikan agak sedikit lebih advance sedikit. Jadi dulu ketika kita SMA, kita mengetahui suatu hidrokarbon CXHY, di mana ini bisa disebut dengan bahan bakar, maka ditemu dengan suatu oxidizer, di mana ini bisa disebut dengan O2, akan menghasilkan yang dinamakan H2O dan CO2. Oke, ini basics equation yang kita pelajari dulu waktu SMA. Karena kita sudah memasuki perkuliahan, kita next level sedikit, agak lebih detail terhadap di dunia real. Kita tingkatkan sedikit, tapi sama, tetap di satu turunan ini. Kita memiliki CX, HY, dan definisi O2 di sini itu adalah dengan nitrogen. Kenapa dengan nitrogen? Karena di udara sekitar kita ini oksigen yang ada hanya 21% sini ya. Sedangkan sisanya adalah di nitrogen atau sekitar 79%. Untuk yang lain mungkin helium dan kawan-kawan hanya menyumbang sedikit. Oleh karena itu di dalam pembakaran yang kita udah bahas di sebelah kiri kita ini, yang kita butuhkan hanyalah oksigen atau O2. Sedangkan di atmosfer kita ini, di udara-udara yang kita hirup ini, kita juga membutuhkan oksigen. Dan oksigen yang kita butuhkan untuk bahan bakar itu hanya sekitar 21% dari total semua yang ada di atmosfer. Oke, sama, ini akan ditambah dengan energi, jadi ini bahan bakar sesuai dengan ini ya. Lalu ditambah dengan oxidizer, maka dan ditambah dengan heat source, maka di sini ada heat source tapi kita hilangkan sejenak. Lalu akan menghasilkan H2O plus CO2 plus N2. Oke, di sini ini yang disebut dengan reaktan, kita bisa sebut dengan reaktan. Dan ini yang disebut dengan produk. Oke, dua hal ini adalah sangat penting di dunia keteknikan, terutama di bidang engineering, karena dua hal ini yang mempelopori bahwasanya banyak riset-riset. Seperti contoh,
reaktan ini kita sangat membutuhkan powernya, karena dari reaktan ini energi bisa terbentuk. Dari reaktan ini kita bisa mengendarai mobil. Dari reaktan ini kita bisa memindahkan suatu benda dari titik A ke titik B dan seterusnya. Tapi di lain hal itu kita juga mempunyai produknya, di mana produknya ini dua hal ini yang kita sebut dengan emisi. Oke. Emisi ini tentu sangat berdampak buruk pada kita karena kita tidak mau banyak emisi. Oleh karena itu, pada kondisi ideal ini yang akan kita pelajari nantinya. Dan pada kondisi realnya di lapangan itu nggak sesederhana ini ya. Jadi ini nanti kalau kita jelentrehkan kalau bahasa Jawanya ya, atau kita jabarkan, ini bisa sampai CO2, NO2, NOx, COX, CO, partikular matter dan kawan-kawan. Tapi untuk mata kuliah ini untuk mensimplifikasikan, yang penting saya ingin teman-teman paham dulu konsepnya. Jadi nanti kalau di real case meskipun emisinya nanti banyak, tapi konsepnya udah paham. Oke, sekarang tujuannya dari kita belajar keteknikan ini biar kita tahu nih nantinya, karena kita tahu untuk meningkatkan tujuan dari keteknikan di sini adalah meningkatkan reaktornya ini. Jadi kita sebisa mungkin mendapatkan energi sebanyak-banyaknya, mendapatkan energi semaksimal mungkin. Di lain sisi kita ingin mengurangi yang namanya emisinya ini. Jadi dua poin ini menjadi banyak dari ilmuwan-ilmuwan mancanegara, bukan hanya di Indonesia dan di luar negeri dan dunia, bahwasanya terutama di kapal, karena kita tahu penyumbang emisi terbanyak itu salah satunya ada di sektor perkapalan atau di kemaritiman, maka challenging kita di dunia penelitian itu salah satunya terkait produk ini. Jadi ada yang namanya yang paling terkenal adalah 2050 akan kita mendapatkan namanya net zero emission. Oke. Ini nanti kedepannya, jadi kedepannya kita akan membuat suatu peralatan atau merekayasa memodifikasi agar apa? Agar kita tujuannya di 2050 nanti kita bisa mendapatkan net zero emission atau tidak ada net zero emission. Contohnya apa Pak? Contohnya ada banyak, misal kita punya amonia, kita punya hidrogen dan kawan-kawan. Kita tahu contoh, saya kasih contoh amonia. Amonia punya NH4. Emisi di sini adalah basicnya adalah kita punya hidrokarbon yang kita dulu udah pernah sampaikan di di sekolah ya. Hidrokarbon ini menyumbang ada unsur atom dari C atau karbonnya, maka emisi-emisi turunan dari karbon ini sangatlah banyak dan ini hal yang kita hindari. Oleh sebab itu ketika kita change the fuel atau kita change ke NH4, kita tahu di sini kita tidak punya ikatan dari karbon. Jadi nanti apapun hasilnya ketika ini dibakar, maka kemungkinan untuk menghasilkan emisi sangat sedikit. Itu yang sedang kita pelajari lebih lanjut di dunia sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung beberapa komponen-komponen tersebut ini. Jadi kita belajar sedikit mengenai stokiometri, tapi di lain kesempatan kita akan bertemu di video selanjutnya. Tetap stay tune di channel UPN Veteran Jakarta untuk membahas seputar teknik perkapalan di nasional maupun internasional. Saya Fatin Muhammad Mahdudo, sekian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.